Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil laporan perbandingan algoritma supervector machine dan random forest dalam klasifikasi kanker payudara menggunakan dataset Breast Cancer dan Wisconsin. Nah, di sini disusun oleh Primus Satya Utama dengan NIM 230181405 sebagai ketua dan saya sendiri Ilmidiar Salani dengan NIM 230181045 dan ada teman saya Febi Eka Widya Putri dengan NIM 230181010. Sini ada halaman daftar isi. Lanjut ke data tabel. Sini ada daftar kode program, daftar lampiran. Ada abstrak. Kanker payudara merupakan salah satu penyakit dengan tingkat kematian yang cukup tinggi pada perempuan di seluruh dunia. Deteksi dini kanker payudara sangat penting untuk meningkatkan keper- peluang kesembuhan pasien. Namun diagnosis secara manual masih memiliki keterbatasan akibat kompleks data medis dan ketergantungan pada kelainan tenaga medis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis machine learning untuk membantu proses klarifikasi kanker payudara secara lebih akurat. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa algoritma supervector mesin SVM dan random forest dalam mengklasifikasikan kanker payudara menggunakan dataset Breast Cancer Wisconsin. Penelitian ini menggunakan pendekatan supervised learning dengan tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, processing data, pembagian data menjadi data latih dan data uji, pelatihan model, serta evaluasi kinerja model. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa program Python dengan pustaka Skitler. Evaluasi model dilakukan menggunakan matrik akurasi confusion metric serta classification report. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma SVM menghasilkan tingkat akurasi sekitar 97%, sedangkan algoritma random forest menghasilkan tingkat akurasi sekitar 95%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua algoritma memiliki performa yang baik dalam klasifikasi kanker payudara. Namun SVM menunjukkan kinerja yang lebih sedikit lebih unggul dibanding random forest pada dataset yang digunakan. Sini ada kata kuncinya. Ya, bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. Bagaimana kanker payudara adalah penyakit di mana sel-sel payudara yang abnormal tumbuh di luar kendali dan membentuk tumor. Jika tidak ditangani, tumor dapat menyebabkan keseluruhan tubuh dan berakibat fatal, serta kanker sel payudara bermula di dalam saluran susu dan atau lobulus penghasil susu di payudara. Bentuk paling awal, in 1, tidak mengancam jiwa dan dapat dideteksi pada stadium awal. Sel kanker dapat menyebabkan ke jaringan payudara sekitarnya, invasi. Hal ini menciptakan tumor yang menyebabkan benjolan atau penebalan. Kanker invasif dapat menyebar ke kelenjar getah benih atau organ lain di dekatnya, bermetastasi. Metastatis dapat mengancam jiwa dan berakibat fatal. Deteksi dini kanker payudara memiliki peran penting dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien dengan mengetahui kondisi tumor sejak awal. Tenaga medis dapat melakukan metode penanganan yang tepat, namun proses diagnosis manual masih memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada keahlian dokter serta potensi kesalahan akibat kompleksitas data medis yang dihasilkan dari pemeriksaan klinis dan laboratorium. Perkembangan teknologi informasi, terkhususnya di bidang machine learning, memberikan solusi alternatif dalam membantu proses diagnosis penyakit. Machine learning mampu mengolah data dalam jumlah besar dan menemukan pola-pola tertentu yang sulit diidentifikasi secara manual. Dengan memanfaatkan teknik supervised learning, data medis dapat digunakan untuk membangun model klasifikasi yang mau membantu tenaga medis dalam mengambil keputusan.
Ini ada algoritma SVM, super vector machine, dan random forest merupakan dua algoritma supervisor yang banyak digunakan dalam bidang klasifikasi data medis. SVM memiliki keunggulan dalam menangani data berdimensi tinggi dan mampu membentuk hyperplane optimal untuk memisahkan kelas data secara akurat. Sementara itu, random forest merupakan metode ensemble yang menggabungkan banyak pohon keputusan sehingga mampu meningkatkan akurasi dan mengurangi resiko overfitting berdasarkan keunggulan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa algoritma SVM dan random forest dalam mengklasifikasikan kanker payudara menggunakan dataset breast cancer question. Ini ada 1.2 batasan masalah penelitian. Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagaimana berikut. Satu, dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah Breast Cancer Wisconsin. Dua, algoritma yang digunakan hanya supervector mesin SVM Random Forest. Penelitian difokuskan pada masalah klasifikasi dan kanker payudara menjadi tumor jinak dan ganas. Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan confusion matrix dan matrik akurasi, presisi, recall, serta F1 score. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dan library Skittler. 1.3 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang terlibat diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Satu, bagaimana performa algoritma supervector mesin dalam mengklasifikasikan kanker payudara menggunakan dataset breast cancer Wisconsin. Dan dua, bagaimana performa algoritma random forest dalam mengklasifikasikan kanker payudara menggunakan dataset breast Wisconsin. Tiga, algoritma manakah yang memiliki performa terbaik dalam klasifikasi kanker payudara? 1.4 Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan algoritma supervector mesin dan random forest untuk mengklasifikasikan kanker payudara. Dua, mengukur dan membandingkan performa kedua algoritma berdasarkan hasil evaluasi. Tiga, menentukan algoritma yang memiliki tingkat akurasi terbaik dan mengklasifikasikan kanker payudara dalam menggunakan dataset Wisconsin. 1.5 Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Satu, manfaat akademik, yaitu memberikan referensi dan wawasan mengenai penerapan algoritma machine learning dalam klasifikasi data medis, terkhususnya kanker payudara. Dua, manfaat praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk membantu proses diagnosis kanker payudara. Dua, tiga, memanfaatkan penelitian selanjutnya yaitu sebagai acuan bagi penelitian lain untuk mengembangkan penelitian dengan algoritma atau dataset yang berbeda. Bab 2. Tujuan tinjauan pustaka. 2.1 Kajian penelitian terdahulu. Penelitian mengenai penerapan algoritma machine learning, terkhususnya super vector machine SVM dan random forest, telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi dan bagian dominan terutama di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, beberapa penelitian terdahulu relevan dijadikan acuan untuk mengetahui keunggulan dan keterbatasan metode yang digunakan, serta sebagai pembandingan terhadap penelitian yang dilakukan. Yang ada satu, menerapkan algoritma SPM untuk klasifikasi penyakit stroke menggunakan data set medis publik dan memperoleh akurasi sebesar 94,8%. Penelitian ini menunjukkan bahwa SPM memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat baik pada data medis berdimensi tinggi. Lalu dua, menggunakan algoritma SPM untuk mendeteksi alergen pada produk pangan. Hasil penelitian menunjukkan akurasi hingga 98,75% dengan berbagai skema validasi, membuktikan bahwa SPN efektif dalam menangani data kategonik setelah proses processing. Penelitian oleh Fazia et al. 3 membandingkan beberapa metode klasifikasi pada data medis dan menggunakan bahwa pendekatan supervised learning mampu memberikan hasil yang optimal dalam mendeteksi penyakit berbasis citra maupun data numerik. Penelitian oleh Putra DKK.
menerapkan algoritma random forest pada data kesehatan dan memperoleh performa yang stabil terlebih tahan terhadap overfitting dibandingkan metode pohon keputusan tunggal. Selanjutnya, penelitian oleh Rahmat et al. Menggunakan algoritma SVM dan random forest untuk klasifikasi data medis dan menyimpulkan bahwa random forest unggul dalam menangani data dengan banyak fitur, sedangkan SVM unggul dalam memisahkan kelas yang kompleks. Penelitian oleh Wijaya mengkaji performa berbagai algoritma supervised learning pada data kesehatan publik dan menyatakan bahwa SVM dan random forest merupakan algoritma yang tingkat akurasinya tertinggi. Di sini ada tabel 2.1 perbandingan beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan kajian yang dibandingkan oleh penelitian terdahulu pada tabel 2.2, terdapat disimpulkan bahwa algoritma supervector machine dan random forest memiliki keunggulan yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan klasifikasi, terkhususnya pada data medis. Keunggulan support machine learning support vector machine terletak pada kemampuannya dalam menangani data berdimensi tinggi dan membentuk pemisah kelas yang optimal, sedangkan random forest unggul dan dalam stabilitas model serta ketahanan terhadap noise dan overfitting. Namun sebagian besar penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan seperti penggunaan satu algoritma saja. Perbedaan dataset serta skema evaluasi yang tidak seragam sehingga hasil perbandingan belum bersifat langsung dan objektif. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi keunggulan kedua algoritma tersebut dan membandingkan secara langsung menggunakan dataset basis Cancer Wisconsin serta menerapkan tahapan processing oleh metode evaluasi yang sama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil perbandingan yang lebih komprehensif dan objektif dalam menentukan algoritma yang paling optimal untuk klasifikasi kanker payudara. Jadi ada 2.2 kajian software terdahulu. Beberapa perangkat lunak telah digunakan dalam berbagai penelitian klasifikasi kanker payudara seperti RapidMiner dan WK. Namun dalam penelitian ini digunakan bahasa pemrograman Python dan library Scikit-learn karena bersifat open source, fleksibel, dan menyediakan implementasi algoritma SVM dan random forest yang lengkap serta mudah dikembangkan. 2.3 landasan teori. 2.3.1 Machine Learning. Machine Learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan, memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data, meningkatkan kinerja permasalahan tanpa diprogram secara eksplisit. Machine learning banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola pada berbagai bidang, termasuk kesehatan. Ini ada SVM, lalu ada random forest, lalu ada confusion metric. Sini ada bab 3. Untuk bab 3 bisa dilanjutkan oleh saudara saya Primus. Baik, saya Primus Utama Satya akan membacakan bab 3, metodologi penelitian. 3.1 pengumpulan data atau dataset. Penelitian ini menggunakan dataset Breast Cancer Wisconsin yang diperoleh dari UCI Machine Learning Repository dan disimpan dalam bentuk file CSV dengan nama Breast Cancer Wisconsin .csv .dataset. Dataset ini termasuk ke dalam data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan kembali untuk keperluan penelitian. Dataset berisi data medis pasien kanker payudara yang terdiri dari sejumlah atribut numerik yang menggambarkan karakteristik sel tumor. Setiap data memiliki label kelas berupa target yang menunjukkan kondisi pasien apakah termasuk benign atau jinak atau malignan atau ganas. Dataset ini digunakan sebagai dasar pengembangan sistem klasifikasi kanker payudara. 3.2 Software. Perangkat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi sistem operasi Windows 11, bahasa pemrograman Python versi 3.0
X, serta beberapa library pendukung, yaitu Pandas dan NumPy untuk pengolahan data. Scikit-learn untuk penerapan algoritma machine learning dan Matplotlib untuk visualisasi hasil analisis. Sementara itu, perangkat keras yang digunakan berupa sebuah laptop dengan spesifikasi minimal RAM 8 GB, prosesor Intel Core i5 atau setara, serta media penyimpanan minimal 256 GB yang digunakan untuk menunjang proses pengolahan data, pelatihan model, dan pengujian sistem selama penelitian berlangsung. 3.3 Metode. Baik, tahapan penelitian ini dilakukan melalui serangkaian langkah yang terstruktur untuk membandingkan kinerja dua algoritma pembelajaran mesin dan klasifikasi kanker payudara, yaitu support vector machine dan random forest. Setiap tahap dalam penelitian ini dirancang untuk mengolah dan menganalisis data secara sistematis, dimulai dari pengumpulan data hingga evaluasi model klasifikasi. Proses penelitian terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut, yaitu ada mulai, lalu dilanjut dengan load dataset, lalu processing data, dan split data training dan testing, lalu training model SPM, dan evaluasi. Dan training model random forest, lalu ada perbandingan hasil, lalu selesai. 3.4 Pembahasan. Bagian ini menjelaskan tahapan perancangan metode klasifikasi kanker payudara menggunakan algoritma support vector machine dan random forest. Alur metode penelitian ditunjukkan pada flowchart alur penelitian di atas. 34.1 Load dataset. Dataset breast cancer Wisconsin dimuat dalam bentuk file CSV untuk digunakan sebagai data penelitian. 3.4.2 Processing data. Data dilakukan processing dengan normalisasi menggunakan standar scalar untuk menyamakan skala nilai setiap fitur. 3.4.3 Split data training dan testing. Dataset dibagi menjadi data latih sebesar 80% dan data uji sebesar 20% untuk proses pelatihan dan pengujian model. Baik, lanjut. Ada di 3.4.4. Bisa digeser. Baik, training model SPM dan evaluasi. Model support vector mesin dilatih menggunakan data latih dan dievaluasi menggunakan data uji dengan confusion metric dan metrik evaluasi. 3.4.5 Training model random forest dan evaluasi. Model random forest dilatih menggunakan data latih dan dievaluasi dengan metode evaluasi yang sama seperti SVM. 3.4.6 Perbandingan hasil. Hasil evaluasi dari kedua model dibandingkan untuk mengetahui algoritma yang memiliki performa terbaik. 3.5 Implementasi sistem. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. A. Pemanggilan library. Baik, di sini ada kode-kode codingannya, yaitu import pandas aspd. Dilanjut ke bagian B, ada pembacaan datasetnya, serta ada screenshot codingannya. Lalu C, ada pemisahan fitur dan label. Dilanjut ada D, processing. Lalu ada E, pembagian data. Lalu dilanjut dengan F, training model SVM dan random forest. Lalu ada G, evaluasi dan prediksi model SVM dan random forest. Baik. Lalu ada 3.6.2 hasil pengujian. Berdasarkan hasil pengujian model klasifikasi kanker payudara menggunakan dataset Breast Cancer Wisconsin, diperoleh bahwa algoritma support vector machine menghasilkan tingkat akurasi sekitar 97%, sedangkan algoritma random forest menghasilkan tingkat akurasi sekitar 95%.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua algoritma memiliki performa yang baik dalam melakukan klasifikasi kanker payudara. Namun, algoritma SVM menunjukkan kinerja yang sedikit lebih unggul dibandingkan random forest pada dataset yang digunakan. Perbedaan tingkat akurasi ini menunjukkan bahwa SPM lebih efektif dalam Baterainya 40%. bisa di scroll ke bawah mah. Dalam memisahkan kelas tumor jinak dan ganas pada data berdimensi tinggi setelahnya dilakukan proses Oke. processing dan normalisasi data. 36.3 analisis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa support vector mesin memberikan performa lebih baik dibandingkan random forest dalam mengklasifikasikan data kanker payudara. Hal ini menunjukkan bahwa SPM lebih efektif dalam memisahkan data berdasarkan fitur medis yang tersedia. Oke, Baik, mungkin bab 4 bab akan dilanjutkan oleh teman saya. mungkin berempat akan dilanjutkan oleh Feby. Bab 4 kesimpulan dan saran. 4.1 kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma support vektor mesin atau SVM dan random forest mampu mengklasifikasikan kanker payudara dengan baik menggunakan dataset Breast Cancer Wisconsin. Penelitian ini dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reprocessing, pembagian data latih dan data uji, pelatihan model, serta evaluasi kinerja model. Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma support vektor mesin menghasilkan tingkat akurasi sekitar 97%, sedangkan algoritma random forest menghasilkan tingkat akurasi sekitar 95%. Hal ini menunjukkan bahwa SVM memiliki performa yang lebih unggul sedikit dibandingkan random forest dalam mengklasifikasikan kanker payudara. Dengan demikian, SVM dinilai lebih efektif untuk digunakan pada penelitian ini dalam memisahkan kelas tumor jinak dan ganas. 4.2 saran. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan lebih banyak algoritma klasifikasi agar diperoleh hasil perbandingan yang lebih komprehensif. Selain itu, optimasi parameter dan penerapan metode feature selection dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja model. Penggunaan dataset yang lebih besar atau beragam juga disarankan agar hasil penelitian memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik serta dapat dikembangkan menjadi sistem pendukung keputusan di bidang kesehatan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Yang pertama itu ada penelitian yang ditulis oleh D. Nurkhotimah, AN Nurkhotimah, kemudian ada Kudori dan Pradini yang berjudul Implementasi Algoritma Support Vector Mesin untuk Klasifikasi Penyakit Stroke. Yang kedua ada yang ditulis oleh Narulita, Skarlangit, dan Novianingrum yang berjudul Deteksi Alergen pada Produk Pangan Menggunakan Algoritma Support Vector Mesin. Yang ketiga ada yang ditulis oleh Faizin DKK, penerapan metode machine learning pada klasifikasi data medis. Yang keempat oleh Putra DKK yang berjudul klasifikasi data kesehatan menggunakan algoritma random forest. Yang kelima ada yang ditulis oleh Rahman DKK, yaitu perbandingan algoritma SVM dan random forest pada dataset medis. Yang keenam ada Wijaya DKK yang berjudul analisis performa algoritma supervised learning pada dataset kesehatan. Udah. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lah ya.